Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani paginya kawan-kawan semua, terutama yang lagi self-isolation, yang lagi kemudian jaga diri dan jaga jarak, saya ingin berbagi bahwa tidak ada sesuatu pun yang jelek, tidak ada sesuatu pun yang buruk, hingga kita sendiri kemudian yang menyangka itu jelek dan menyangka itu buruk. Saya berbagi ya. Jadi sekaligus saya menyampaikan pesan dan salam kepada semua orang dan pihak yang relatif itu aja yang dari 2014 sampai 2020 ngelaporin saya ke berbagai kepolisian. Mulai dari Bareskrim, Mabes Polri, kemudian Polda Jatim, mana lagi ya? Ya termasuk Polda Metro, mana lagi ya? Polres Solo, Polres Bogor, Polda DIY ya. Terakhir juga semua yang bergembira ketika nama saya dicatut di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Pokoknya ketika banyak gangguan, banyak kemudian orang-orang yang menuduh ini, menyangka ini, menuduh itu, menyangka itu, dan kemudian bahkan melakukan serangkaian kegiatan yang dianggap jelek dan buruk, termasuk tadi melaporkan ke berbagai kepolisian, yang mengakibatkan habis sebenarnya waktu saya dengan izin Allah untuk BAP sono, BAP sini, untuk mengumpulkan bukti ini, bukti itu, dan satu perkara kadang-kadang jalannya bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, dan BAP itu kadang-kadang bisa 2 hari, bisa bersambung lagi minggu-minggu berikutnya. Belum lagi kemudian orang-orang tersebut dengan izin Allah yang saya hormati, yang saya muliakan, bahkan membuat buku yang isinya tentang kejelekan saya, keburukan saya. Nah, hari ini saya mau berbagi seperti postingan saya sebelumnya, ada 2 postingan sebelumnya, bahwa saya lebih baik berterima kasih gitu. Kenapa? Karena teori pupuk itu benar. Nah, pupuk itu kan bau, jijik, nggak enak, ya nggak, geli, kotor, tapi kita butuh pupuk itu untuk kemudian menyuburkan kita punya tanaman agar dia tumbuh, rindang, berbuah gitu kan, kemudian bisa kita petik. Nah, pupuk itu harus kita beli. Nah, alih-alih kemudian mulangin kalau ada yang nganterin pupuk, harus kita terima. Kenapa? Harus terima kasih udah dianterin pupuk. Banyak orang yang kemudian ketika dapat peristiwa A, B, C, dan D, kejadian dan dihadapkan pada situasi A, B, C, dan D, tapi kemudian ketemu, oh ini hikmahnya, oh ini kebaikannya, nggak pernah salah. Jadi saya sering bilang sama istri, sama keluarga, sama kawan-kawan, benar ya. Kita ini bukan saja harus jangan marah, tapi harus terima kasih. Saya mau cerita. Tapi sebelumnya, ya memang kemarin saya sempat marah, sempat sewot. Tapi alhamdulillah dengan doanya kawan-kawan udah balik lagi jadi the ademers, jadi the kalemers. Jadi mudah-mudahan minal kalemin, wa minal ademin, jadi orang-orang yang kalem, jadi orang-orang yang adem. Ya. By the way, di dapur udah lagi ribut suara piring tuh, ketompring. Oke, saya mau cerita. Jadi kan dilapor-laporin tuh saya tuh, dari 2014 sampai 2020. Masya Allah, alhamdulillah gitu dah. Babu, saya juga ngeliatin itu kan di sosial media. Wah, dang. Dan saya ngeliatin di YouTube, saya ngeliat juga buku-buku yang diterbitkan yang isinya, bahkan covernya aja tuh clear gitu. Covernya itu, wih, alhamdulillah dah gitu. Bener-bener dah, saya diem gitu zaman dulu tuh. Ngomong sesekali gitu, aduh gitu gak, kadang-kadang ngomong tuh sesekali itu ya memang lagi mungkin lagi lelah, lagi kurang akudo, kurang minum. Hingga datanglah waktu itu 2018.
2018 itu kan masa-masa dulu kita lagi memperjuangkan izin imani kan. Ya, izin electronic money. Nah, saya kan sebelumnya juga biar gimana manusia ya. Di luar sih kelihatannya saya adem, tapi kan yang ngerti curhatan ya istri saya. Ada anak saya, keluarga besar Darul Quran itu yang suka tahu bahwa saya juga sebenarnya manusia gitu. Ada bete-nya, ada sebelnya. Dan perasaan itu emang harus ada. Kalau enggak kita juga nggak jadi manusia. Cuman kan nanti letaknya pada kontrol, gitu kan? Letaknya pada kontrol. Kita diresein misalkan sama tetangga, aduh minta ampun dah tetangga, begitu kita nyabarin, itu nggak taunya bukan karena kita nggak tahan, tapi ada peristiwa yang membuat kita terlempar misalkan, terlempar dari komplek kita tinggal. Ternyata di komplek baru itulah kita punya kehidupan yang dahsyat, yang jauh lebih gede lah. Kalau udah begitu kan kita mestinya terima kasih sama tetangga-tetangga yang udah dalam tanda petik berhasil membuat kita terusir. Gitu. Karena semua kan terjadi karena Allah. Tapi harus kita terima kasih gitu. Bukan tahu gara-gara gue diusir di sana gue malah berhasil. Jangan gitu. Alhamdulillah makasih loh gara-gara teman-teman punya kebaikan lah saya akhirnya bisa punya pabrik di kampung yang lain. Begitu. Nah waktu itu disidang lah kami yakni semua perusahaan yang mengajukan izin imani waktu itu diundang rapat. Jumat nih saya ingat banget udah mepet mau maghrib jam 4:30 jam 5. Habis asar sampai kemudian 4:30 jam 5 udah dipaparkan sama BI sama Bank Indonesia. Pengusaha-pengusaha ada berapa itu ya lupa saya, ada beberapa pengusaha yang ngajuin izin imani. By the way suara piring sama sendok udah bunyi nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersambung apa enggak nih? Suaranya menggoda nih tungtang tungting. Tuh. 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 Emang sarapan udah siap? Mah. Nggak nyaut. Terusin ya. Jadi pas sore tuh seorang pejabat BI, saya tidak sebut namanya, tapi ini asli kejadian. Seorang pejabat BI kemudian ngomong begini, Bapak-bapak kami kumpulkan, tahu ya bahwa kami akan mengumumkan sesuatu. Seperti surat kami yang kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi begini kata beliau nih, pejabat Bank Indonesia yang kaitan dengan imani saat itu. Hari Senin kata dia, besok, waktu itu bulan Mei tahun 2018. Hari Senin, Gubernur BI waktu itu masih Pak Agus Marto, menjelang akhir gitu ya. Saya penasaran nih, piringnya kok bunyinya udah peluntang. Kita lihat dulu deh. Ini masak apa sih? Kita coba lihat ya sebentar. Oke, mana dia? Mana piringnya? Oh, Kak Wirda lagi nyuci. Ada Kak Wirda lagi nyuci piring tuh. Itu live. Iya, pantas bunyi kelontang. Rupanya ada anak perawan lagi nyuci piring. Oh. Sisi lain. Tapi lagi nggak pakai jilbab ini. Tuh, ada suara denting-denting lagi apa nih? Tuh. Apaan nih? Menarik nih. Wih. Papa live dulu ya. Hah? Siap. Udah siap ternyata makanannya guys. Guys, belagu. Nah, oke, saya lanjutin. Jadi pejabat tersebut ngomong begini, Bapak-bapak kalau sudah kami kumpulkan berarti bapak-bapak sebenarnya adalah calon-calon champion.
calon-calon yang bakal dapat izin imani. Begitu. Nah, piringnya makin ramai. Nah, kata pejabat tersebut begini. Bentar ya, nyolokin dulu nih. Baterainya habis. Oke. Nah, kata pejabat tersebut, bila bapak-bapak dikumpulkan di sini, termasuk saya kan, mewakili Petren, mewakili umat, mewakili bangsa, mewakili Indonesia merah putih. Berarti bapak-bapak ini udah sebenarnya memenuhi syarat. Tinggal satu saja. Katanya gitu. Kita semua tegang nih. Wih. Karena waktu itu kan memang imani ngehit gitu kan. Kita lagi dengar valuasi ABC dan dia punya perusahaan. Negara-negara asing pada investasi di perusahaan-perusahaan Indonesia gitu. Tinggal satu saja kata tersebut. Bapak-bapak ditunggu besok Senin pagi untuk menyerahkan yang kami minta. Kami ribut tuh, jujur, apa ini gitu. Ternyata apa coba? Kita, kata beliau, dari BI kepingin dapat surat dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dari penegak hukum bahwa bapak-bapak tidak, ibu-ibu sedang tidak terlibat kasus hukum. Tidak ada masalah dengan hukum. Kita minta clearance dari para penegak hukum, polisian, pengadilan, kejaksaan, semua direksi dan komisaris Bapak Ibu, dan juga pemegang saham. Termasuk kata pejabat tersebut, yakni ultimate shareholders yang di atas-atasnya. Wah, rame dah. Saya duduknya waktu itu percis di samping pejabat tersebut. Ya, bukan karena istimewa, tapi karena masalah absen. Masalah absen. Dan memang saya waktu itu turun sendiri. Nggak ada cerita diwakil-wakilin. Nggak ada. Pokoknya saya turun. Yang lain enggak. Yang lain tuh pada diwakil-wakilin tuh sama manajernya lah, direksinya lah. Malah nggak nyampe direksi. Tapi kalau saya mah emang pengen belajar, pengen menghargai Bank Indonesia, pengen menghargai regulator, pengen menghargai Indonesia, pemerintah, ya saya turun itu. Dan saya biasa datang di awal waktu. Ya, kebiasaan sholat gitu kan. Cija. Nah, ketika dibilangin, disebut bahwa syarat yang kurang itu adalah soal surat clearance dari penegak-penegak hukum, bahwa sedang tidak bermasalah, sedang tidak berurusan sama hukum. Demi Allah, ini kejadian. Di antara semua yang hadir, saya yang paling down saat itu. Kecil hati saya. Aduh. Udah begini aja saya. Aduh. Sepersekian detik itu, saya mencoba untuk menguasai, tidak kelihatan down. Ya, bukannya apa, kan saya tahu gitu. Saya sedang dilaporin di sini, di sono, di sini, di sono. Wah. Gimana caranya mendapatkan clearance gitu kan? Tapi tiba-tiba pejabat itu nerusin ngomong begini. Ini kejadian nih asli. Kecuali, kata dia, Yusuf Mansur. Kecuali Pak Ustadz. Gitu. Wah, yang lain ribut nih. Wah, gimana tuh? Berarti kan saya sejak Jumat itu udah menjadi pemenang. Dapet imani gitu. Ini udah keberkahan buat umat tuh waktu itu. Saya niatnya buat umat, buat bangsa Indonesia, buat negara insya Allah. Saya kaget tuh. Kecuali Ustadz Yusuf Mansur, Pak Yusuf Mansur gitu. Kaget saya dua. Kaget disebut itu dua. Bisa jadi ini saya memang udah pasti nggak lolos. Karena emang saya lagi dilaporin sono sini kok. Ya Allah, bener dah. Down gitu. Nah, manusia ya kan, perlu nguasain dulu kan. Pejabat BI itu ngomongnya begini. Kenapa kecuali Pak Ustadz Yusuf Mansur? Karena kami melakukan investigasi. Rupanya Bank Indonesia melakukan investigasi. Melakukan investigasi sendiri ke
Mabes Polri, ke Bareskrim. Terus kami ke Polda Jatim. Kami ke berbagai kepolisian yang Ustadz Yusuf Mansur dilaporkan. Dan kami sudah beraudiensi sama para polisi, para penyidik. Dan alhamdulillah menurut mereka Pak Ustadz hanya dilaporkan tapi tidak terbukti. Lalu kemudian digelar BI nggak percaya, BI meminta bukti-bukti bahwa Ustadz tidak seperti yang dituduh. Dan para polisi itu kemudian menyerahkan. Dan itu tanpa sepengetahuan saya. Benar-benar tanpa sepengetahuan saya. Artinya nggak ada rekayasa gitu loh. Subhanallah. Jadi saya mempertegas tuh waktu itu. Maaf, berarti saya tidak perlu bikin clearance. Tidak perlu, karena kami sudah datang langsung ke semua kepolisian yang Pak Ustadz itu dilaporkan. Allah, jadi yang lain masih pada kerja dan belum tahu diumumin sebagai yang dapat apa enggak. Saya Jumat sore itu udah dapat. Di situ saya bilang, ya Allah, rupanya jadi kebaikan ini. Kenapa lah? Itu kan Jumat udah sore. Terus Seninnya Senin pagi-pagi. Bagaimana caranya bikin surat clearance itu? Apalagi ini semua yang ada di akte. Plus pemegang saham. Plus kemudian ultimate shareholder. Ultimate shareholder itu gini. Kalau PTA dibiayai, PTB dibiayai oleh PTA. Maka bukan cuma PTB saja. Tapi juga PT yang A. Ini yang harus bikin clearance. Ini gak gampang. Apalagi sebagian perusahaan yang hadir itu banyak yang punya asing. Gitu. Alhamdulillah. Jadi saya bilang, aduh terima kasih nih kepada si Fulan yang sudah mati-matian melaporkan saya, yang udah mati-matian bikin buku tentang saya, yang udah mati-matian menjelek-jelekan saya, mati-matian, kemudian tiap hari relatif kerjaannya adalah menjatuhkan saya. Ternyata mereka itulah yang paling berjasa dengan saya. Kan? Keren kan? Terus nih jalan lagi 2019 nggak berhenti itu. Malah 2019 membesar karena ya tapi ini suzon, udahlah lewatin aja. 2020, nah 2020 kan setelah upaya pidana nggak berhasil, ke perdata nih, menggugat ke pengadilan negeri. Saya memang sempat, sekali lagi saya sempat sewot, sempat kemudian apa sih ini gitu. Ini kan manusiawi gitu kan. Dan saya sempat tidak menerima gitu. Artinya harusnya kan saya stabil tuh, nerima, terima kasih, nerima, menghargai, nerima, menghormati, nerima, bersabar, nerima dengan baik sangka, menerima tanpa sedikit pun ada perasaan-perasaan buruk sangka, nggak enak lah. Tapi saya sempat blek gitu, marah-marah kan, saya sempat ntar saya mau laporin, ayo gitu. Terjadilah kemudian tanggal 18 kemarin, 18 Maret. Saya demi Allah nih nungguin juga nih, apa ya hikmahnya ya, hadiah apa ya dari Allah. Karena isunya kan demikian hebat tuh, mereka bikin buku, dan saya udah baca bukunya, gatel pengen bantah tapi ya saya lagi nunggu nih, ini apa nih, hadiah apa yang Allah berikan. Bener dah, kalau ada teman-teman nih kemudian difitnah, ketika kerja difitnah, terus kemudian malah tidak dapat kerjaan, harus keluar dari kantor itu. Bener, bila teman-teman ikhlas, teman-teman redo, sabar, syukur, dan stabil emosinya, itu malah nanti bisa jadi bos di kantor yang teman-teman kemarin itu dipecat. Keren kan Allah? Udah dah, beneran dah. Hikmahnya tuh banyak banget. Ya, saya punya temen juga ada yang sempat emosi gitu, marah-marah sama travelnya karena satu dan lain hal, visa nggak keluar apa gimana gitu, sehingga dia yang udah ada di bandara nggak bisa terbang ke umroh pada waktu itu sebelum zaman corona. Jadi berapa keluarga gitu
dilala visanya beliau itu nggak keluar. Itu karena kesalahan travel memang. Akhirnya terancam tidak berangkat atau mundur 2-3 hari. Dan finally memang mundur. Nah, begitu kemudian mundur, udah marah-marah nih, udah kayak gimana gitu sambil tetap berusaha nenangin pikiran. Dapat berita loh. Dapat berita apa? Orang tua dari beliau meninggal dunia. Mendadak yang tadinya kesel sama travel menjadi merasa khilaf gitu. Aduh, ternyata travel itu dipilih oleh Allah untuk menahan saya supaya tidak berangkat umroh karena orang tua saya meninggal dunia. Jadi saya harus kembali ke rumah dan sempat memakamkan, sempat kemudian nyolatin, sempat ngafanin, sempat mandiin. Ya luar biasa kan. Nah, tanggal 18 Maret lah kemarin gugatan sidang pertama di pengadilan negeri. Saya ngelihat nih, saya memang nggak melayani ya wartawan-wartawan yang saya juga nggak tahu nih ini siapa ya gitu. Ini kan ada yang website A, ada yang website B, ada yang website C gitu. Ada yang kemudian media online A, B, C dan D. Mereka minta konfirmasi dari saya, tapi saya juga bingung mau jelaskan gimana gitu. Saya kan pengennya kalau emang jelas, mari ikut dengan saya. Jangan cuma sejam 2 jam dong. Saya mau kok meluangkan waktu. Ayo mari 3 hari. Ayo mari seminggu. Setelah itu kemudian putuskan. Kalau memang saya lebih cocok ditulis dengan seluruh informasi dari yang sono. Ya tulis aja setelah dekat sama saya. Setelah tahu dari dekat. Tapi kan tabayun begitu tuh nggak pernah ada. Dan saya juga nggak tahu ya judul-judulnya juga selalu bombastis, bong gitu. Ya udahlah gitu. Terus terjadilah tuh tanggal 18 Maret sidang hari pertama. Lah sebelumnya kan saya tektok-tektokan sama pengacara. Ini kan suasana corona. Kata pengacara begini, Ustadz kali ini beda, Ustadz jangan datang sendiri, biarlah kami yang mewakili. Toh ini gugatannya bukan pidana tapi perdata. Persoalannya bukan persoalan pidana tapi perdata. Udah biar diwakili kami karena juga masalah corona dan lain-lain. Ya udah akhirnya tanggal 18 itu diwakililah oleh tim pengacara ke pengadilan negeri. Dari pagi mereka udah di sana ngirim foto apa ke saya sampai kemudian akhirnya ada surat edaran dari ketua pengadilan negeri bahwa seluruh sidang itu ditunda sampai kemudian ada pengumuman resmi. Lah kemudian saya masih juga ditulis katanya saya nggak datang, saya ya kembalilah pembohong, ya gitulah gitu. Ya udah tuh sampai siang saya tungguin apa ya hikmah dari Allah ya. Sore ini beneran saya nungguin nih. Apa? Saya jadi kayak anak kecil nungguin hadiah gitu. Mana nih ya Allah? Kalau emang kau menerima kesabaranku, kalau emang kau menerima baik sangkaku, ya Allah apa ini hadiahnya gitu. Nah teman-teman Petren kan tahu kita lagi nunggu hadiah dari Allah. Ya ini suspend terakhir itu dibuka. Jadi kan suspendnya berlapis nih. Nah suspend yang terakhir itu kalau dibuka berarti Petren 100%, 1000% malah udah nggak ada halangan. Bener. Sore dapat email dari Bank Indonesia bahwa per tanggal 18 Maret kami memutuskan bla 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 bla, intinya bahwa Petren sudah tidak ada suspend sama sekali. Ya buat yang nggak tahu mah ya apaan sih gitu. Tapi buat saya dan kami di Petren ini luar biasa ini. Ya kan umat pengen kan punya bank sendiri, punya fintech sendiri dalam tanda petik lah ya, punya digital payment sendiri, punya perusahaan yang merah putih gitu kan. Iya sekarang ini saatnya gitu loh. Nah, apalagi 2-3 minggu atau 2-3 bulan ke depan turun izin baru lagi loh, namanya ECF, ya ECF, Equity Crowdfunding. Wah itu top banget, bener-bener kita bisa patungan dengan cara yang sah, legal dan insya Allah akan prudent, akan proven bahwa ini memang benar-benar untuk kejayaan umat. Ya itu saya bilang. Jadi ternyata pelaporan ke pengadilan negeri pun menjadi kebaikan.
Jadi ini salam saya buat semua teman-teman yang saya tidak sebut namanya satu demi satu, yang ada di balik pelaporan demi pelaporan itu. Makasih Yusuf Mansur, Petren, makasih banyak. Omongan saudara, tulisan saudara, omongan saudari, tulisan saudari, segala macam rupa, sampai nggak kelihatan lagi deh mana yang benar mana yang nggak benar. Ya tetap kan saya tetap manusia kan, ada salahnya, tapi ketika salah itu juga dikuliti di depan umum, bahkan di masjid, ya ternyata itulah yang membuat tanggal 18 Maret kemudian Allah menurunkan barokah dari Allah, rahmat dari Allah buat saya dan Petren, juga buat umat dan bangsa Indonesia. So buat teman-teman, insya Allah corona juga insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita semua, insya Allah. Yang udah pada dapat takdir, yaitulah takdirnya, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah benar-benar mengganti dan dapat keridoan, dapat ampunan, dan dapat rezeki karunia yang lebih baik lagi, insya Allah. Oke ya, teman-teman, kalau emang ada masa baper, masa kecewa, masa marah, ya sudah, itu manusiawi, tapi jangan lama-lama. Cepat kembali, cepat kemudian netralin, cepat balik ke tengah dan jalan terus. Insya Allah mudah-mudahan segala yang dianggap jelek, segala yang dianggap buruk, segala yang dianggap kemudian nggak enak, ternyata besok menjadi senyuman kita bahwa itulah cara Allah. Memang ada hal-hal yang perlu dimasak, ya, dengan cara dipotong, diiris, direbus, dikukus, digoreng, dibakar, gitu, ya, direndam, dipanasin, gitu. Ada kalau nggak gitu jadi nggak mateng. Nah, hidup kita juga begitu. Makasih ya, mudah-mudahan Allah ridho. Tentang saya nggak datang nggak benar, karena orang BAP demi BAP yang bahaya aja saya datang gitu kan. Sombong Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya, intonasinya saya rubah ya. Yang BAP saja. Jadi saya ulangi dengan nada yang mudah-mudahan tidak ada kejumawaan, bahwa BAP yang kepolisian yang sifatnya pidana dan itu bahaya, saya bisa langsung diborgol, bisa langsung dimasukin ke sel. Saya alhamdulillah datang dengan izin Allah. Apalagi yang sifatnya perdata. Dan kalaupun nanti diputuskan saya tetap bersalah, saya udah ngajuin bukti ini, bukti itu, saksi ini, saksi, dan tetap dinyatakan bersalah, ya nggak apa-apa. Saya ridho insya Allah. Tapi saya yakin semuanya akan bekerja dengan Allah Ta'ala juga mempersaudarakan saya dengan semua yang selama ini menganggap saya salah, jahat, zalim, aniaya, bohong, nipu. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjadi keluarganya, bisa menjadi sahabatnya, bisa menjadi temannya, bisa menjadi orang-orang yang manfaat juga buat mereka-mereka semua. Selama ini mereka manfaat banget buat saya, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal sampai rekaman terakhir ini. Insya Allah ini ada gunanya buat semua teman-teman yang lagi ngalamin yang gini-gini, ya. Nikah berapa tahun misalkan, terus kemudian terjadi sesuatu, percayalah ntar ada hikmahnya. Kita nggak tahu hikmahnya apa, asli duit kita hilang, ditipu, waduh, bikin kita jadi masalah. Ternyata itulah cara Allah memasak kita semua. Keren. Usaha nih dipotong sama teman, digunting sama teman, ditikung sama teman, kita hancur. Tapi ternyata akhirnya kita terima kasih sama teman kita. Oh, makasih loh, makasih. Gitu. Oke ya, insya Allah semuanya bahagia, semuanya senang. Sekali lagi tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Dan kalau ada keburukan, kejelekan, itu asalnya dari kita sendiri. Mungkin ada energi jelek memancar yang wujudnya adalah mereka-mereka yang nyebelin, mereka-mereka yang kemudian merasa kecewa. Dan saya tetap ada juga keadaan baik sangka bahwa mungkin di mata mereka kan saya emang zolim, saya emang salah, saya emang aniaya. Jadi mereka lagi berjuang untuk menghentikan kebohongan, kezoliman dan penipuan saya. Nggak apa-apa,
Ini kan juga soal persepsi saja. Tinggal nanti saya akan buktikan bersama-sama, bukan pembuktian karena untuk bilang saya benar, tidak. Tapi untuk soal kejayaan umat. Kalau sekarang memang gimana ya, saya mau bilang nih rumahnya bagus, tapi rumahnya belum jadi. Kalau ada yang lihat dalam kondisi sekarang, mana katanya rumahnya, ya rumahnya belum jadi, apa yang mau dilihat? Dikit lagi dah, insya Allah. Buat semua kawan-kawan yang apa namanya memang punya urusan dengan saya, doain mudah-mudahan saya bisa segera menyelesaikan. Biar gimana tetap saya ada salahnya. Makasih ya, sampai ketemu lagi. Stay home, tapi